Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pilar OOP, di mana kami membuat aplikasi di sini bernama Teknisio, yaitu Teknisio Solusi Servis Anda. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Jos Dimanta Tarigan, Eskom MSc. Dan kami ada 4 orang, yaitu pertama saya sendiri, Rizal Sauki, dengan NIM 007, dan ada Leonardo Benedictus Purba, dengan NIM 064, ada Doni Rivaldo Simamora, NIM 037, terus ada Yeskiel, Gustaf Setiawati Tanggang, dengan NIM 070. Oke. Selanjutnya, ada masalah solusi dan skop MVP. Nah, problem domain customer sulit menemukan teknisi elektronik yang sesuai kategori perangkat, proses pemesanan, status pekerjaan, dan komunikasi sering tidak terdokumentasi. Terus teknisi membutuhkan sistem untuk mengatur skill dan request masuknya. Sistem harus memisahkan hak akses customer dan technician. Terus solusi dari teknisi apa? Nah, solusinya adalah aplikasi mobile Android sebagai klien dua role, yaitu ada customer-nya dan technician-nya. Backend REST API sebagai pusat bisnis logic dan validasi. PostgreSQL menyimpan user, technician profile, service, request, status history, review, chat, dan lokasi. Terus ada JWT plus role-based authorization plus ownership protection. Terus selanjutnya ada aktor dan batas sistem. Di sini ada aktor sebagai customer, technician backend, dan database. Nah, ada beberapa tanggung jawab yang sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada requirement traceability. Itu ada requirement yang authentication plus dan session. Terus ada service request, status monitoring, chat and location, dan review. Dan ada beberapa implementasi backendnya sesuai requirement. Ada implementasi ke mobile dan testingnya. Terus selanjutnya ada tampilan dari arsitektur sistem client service kami. Berikut tampilannya. Dan selanjutnya itu ada tech stack detail. Ada layer mobile client, layer networking mobile, ada backend, security, sama database, dan real time. Terus selanjutnya ada layer arsitektur backend-nya. Nah, terus ada control di sini, ada service, ada repository-nya, ada command and security. Nah, ini adalah bentuk dari MVC-nya atau model view control. Selanjutnya ada struktur package backend-nya. Nah, ini ada prinsip maintainability, ada kelas penting-pentingnya, ada seperti out controller, customer service, ada technician service, dan device kategori, set controller, location, sama user controller. Terus ada domain entity, seperti user, teknisi profile, kategori, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Baik, berikutnya adalah request lifecycle dari HTTP ke database. Di mana pertama, klien mengirim HTTP request dan JSON body-nya, lalu JWT authentication filter membaca authorization dengan bearer token-nya. Lalu yang ketiga, Spring Security mengecek authentication dan juga role user nanti. Yang keempat, controller menjalankan validity request. Yang kelima, service menjalankan business validation. Dia akan mengecek ownership, duplicate data, status transition, supported device category. Yang keenam, repository membaca ataupun menulis entity. Yang ketujuh, globalization handler atau API response membungkus response. Selanjutnya ada control response API, di mana manfaatnya itu sebagai kontrak seragam. Mobile cukup membaca satu wrapper response untuk semua endpoint. Error parser dapat menampilkan pesan backend tanpa membuat format khusus per fitur. Konvensi fieldnya, field API menggunakan bahasa Inggris, device kategori ID, technician profile ID, service request ID, issues description, address detail, file cost, dan technician node. Dampaknya nantinya, strict smoke test selalu mengecek JSON valid, success flag, data field, error condition, dan status port HTTP. Next. Berikut ini adalah merupakan endpoint public dan authenticated-nya. Seperti kategori authentication ada endpoint untuk customer, register, ada juga login dan profile. Untuk device kategori ada device kategoris dan juga device kategori untuk ID-nya. Lalu monitoring ada berikutnya ada beberapa use case dan juga beserta endpoint-nya, di mana use case technician dengan endpoint tersebut validasi utamanya itu untuk validasi raw customer, availability dan juga sort. Itu juga dengan use case lainnya. Next. Selanjutnya ada endpoint technician untuk skill dan status kerja. Sama seperti tadi dengan use case based skill seperti di skill endpoint-nya seperti yang sudah ditunjukkan dengan validasi utamanya itu untuk role technician, begitu juga untuk use case lainnya. Berikut ini merupakan arsitektur klien untuk mobile Android, di mana pada session lokal, token manager menyimpan akses token type expires in second, user ID, technician profile ID, name, email, role, dan data user lainnya. Authenticate Interceptor otomatis menambahkan bearer token. Prinsip integrasi digunakan di sini. Mobile tidak membuat endpoint khusus Android dan tidak menyimpan password. Semua response mengikuti API response. Selanjutnya ada struktur package mobile dan activity utama. Pada bagian activity customer ada customer home activity, technician list activity, technician detail activity, order technician activity, order history activity, service request detail activity, chat activity, track map activity. Pada bagian technician ada technician home activity, technician skill activity, technician request detail activity, dan tiga technician history activity. Di resource layernya UI dibangun dengan XML layout, drawable, values themes, dan network security config untuk HTTP debug ataupun lokal. Di sini ada flow mobile, customer, technician, dan skillnya. Untuk flow-nya di sini ada initial routing, urutan teknisnya, onboarding activity, main activity, check token manager, lalu login, customer home, technician home. Selanjutnya itu ada customer order, flow-nya seperti yang sudah ditunjukkan, begitu pula dengan technician work, skill management, dan error UX. Next. Di sini ada database MVP, dengan relasi inti dan tabel-tabel yang saling terhubung. Ada tabel users, ada user session, ada review, teknisi profile, rewrite status, teknisi kategori layanan, tabel kategori layanan, lalu ada permintaan layanan, dan permintaan layanan kategori. Next. Lalu ada database detail. Itu lagi. Nah, evolusi dari konsep ke MVP. Di sini ada tabel-tabelnya itu seperti kategori layanan, jenis layanan, user, teknisi profile, permintaan layanan, pesan, media permintaan, notifikasi, jadwal teknisi, rewrite status, ke bawah. Ada review, log aktivitas, dan user session. Next. Lalu ada tabel database dan tanggung jawab. Ada tabel users, fungsinya untuk data customers atau technician, yang untuk catatan teknisnya itu role, status akun, password hash, soft delete.
Lalu itu ada tabel teknisi profile untuk para teknisi, tabel kategori layanan untuk master kategori alat elektronik, tabel teknisi kategori layanan, ini fungsinya untuk skill teknisi per kategori, lalu tabel permintaan layanan untuk order atau service request, lalu ada riwayat status untuk audit trial status, lalu tabel review untuk rating layanan selesai. Next. Ada flyway migration dan integrasi data. Yang penting user role, user status, teknisi status, request status. Ini memastikan status hanya berada pada nilai valid seperti waiting, asset, on progress, complete, cancel, reject. Indeks penting, indeks digunakan untuk query service, request per customer atau technician, status filter, chat history per permintaan, dan unread message per penerima. Trigger status history menjaga audit trail ketika status permintaan layanan berubah sehingga klien tidak perlu membuat log manual. State machine ini untuk status permintaan layanan, pertama itu waiting bisa mengarah ke accept, ke reject, atau cancel. Lalu dari accept bisa menuju ke on progress ataupun cancel juga. Lalu on progress ini bisa menuju ke cancel, bisa juga menuju ke complete. Lalu ada security design, authentication, authorization, ownership. Yang pertama itu ada password phishing, implementasinya itu by crypt cost factor 10, skenario diuji password tidak plain text. Lalu itu ada authentication dengan JTX token via JT authentication filter. Lalu ada authorization, ownership, validation, dan error handling. Sini ada penerapan OOP, encapsulation, dan inheritance. Encapsulation ini entity membungkus database, user permintaan layanan, dan review. DTO request atau respon misalkan kontak API dari entity internal. Token manager membungkus akses session lokal. Lalu API response membungkus semua respon backend. Inheritance, base create entity untuk create add. Lalu base auditable entity untuk create add dan update add. Base of delete auditable entity untuk soft delete. API exception menjadi superclass bad request, unauthorization, forbidden, not found, dan conflict. Lalu ini ada polymorphism. Yang pertama, global exception handler menangani berbagai subclass API exception. Spring security handler memberi respon berbeda untuk parse 1 dan parse 3. Lalu selanjutnya ada abstraction. Repository interface menyembunyikan query database, service menyembunyikan detail business logic dan controller, API service retrofit menyembunyikan detail HTTP, client directivity. Lalu out interceptor menyembunyikan penyisipan bearer token. Next. Validasi input dan business rule. Pertama itu ada register login, validasinya email format, require field, duplicate email font, wrong credential. Lalu area lainnya itu technician skill, discovery, create service request, status transition, complete request, review, chat, dan location. Baik, di sini kami akan melakukan beberapa pengujian langsung. Di sini ada beberapa skenario yang sudah kami sediakan. Di sini kami menyediakan script untuk melakukan pengujian terhadap endpoint yang kami buat, termasuk juga terhadap WebSocket Smoke Test V1. Baik, di sini pertama adalah pengujian terhadap endpoint yang ada pada backend kami. Langsung saja. Nah, pada pengujian ini terdapat 530 pengujian terhadap beberapa skenario yang ada pada endpoint kami. Misal kami melakukan pengujian terhadap valid atau tidak validnya. Di sini ada teruji 530 berhasil. Nah, berarti semua dalam strict episode test V2 dinyatakan lulus. Di sini ada beberapa customer yang berhasil dibuat, misalnya di sini customer email, kemudian ada customer juga, kemudian terhadap request-requestnya juga. Selanjutnya adalah pengujian terhadap WebSocket. Nah, untuk pengujian WebSocket sendiri karena menggunakan Node, di sini kami menggunakan Node. Nah, dapat kita lihat di sini pertama kita melakukan pengujian terhadap servernya apakah server aktif, kemudian melakukan pengecekan terhadap beberapa kategori dari layanan, kemudian apakah teknisinya ada atau teknisinya aktif. Nah, pada pengujian WebSocket di sini ada 35 pengujian semua dinyatakan lulus. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ada beberapa request ID, kemudian pada jarak yaitu latitude dan longitude dapat dilihat di sini berhasil terbuat. Jadi hasil testing atau ringkasan angkanya dapat kita lihat bahwa 37 pada master backend full runner dan 530 pas pada strict episode Smoke Test V7, kemudian 35 berhasil pada strict WebSocket Smoke V1. Jadi totalnya ada 565 berhasil untuk pada pengujian kali ini. Untuk kategori pengujian sendiri ada pada authentication, apakah registrasi duplikat, login invalid, profile non token atau invalid token. Kemudian ada pada pengujian pada role based access itu pada customer forbidden ke endpoint technician atau technician forbidden ke endpoint customer. Kemudian ada pada ownership dapat kita lihat sini untuk skenario selanjutnya yaitu ownership, status transition, review dan WebSocket sendiri. Next, di sini ada testing atau pengujian pada strict API V7, conference technician. Di sini ada beberapa modul yang kami lakukan yaitu request category, authentication, technician skill dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa conference yang diujinya itu misal pada list detail atau invalid UID. Next. Nah, kemudian di sini pada pengujian dari WebSocket sendiri yaitu authentication, broadcast, dan location. Nah, dapat kita lihat tadi location berhasil. Nah, di sini juga dibuat 35 pas dan 0 fail. Pengujian real time bukan hanya mengecek connection tetapi juga authorization pada channel dan pembatasan broadcast berdasarkan service request ID. Implementasi keamanannya itu ada pada broadcast tidak boleh bocor ke user lain. Strict test memastikan ada customer dan ada technician tidak menerima pesan atau lokasi yang bukan miliknya. Kemudian validasi silang yaitu setelah update lokasi via WebSocket, endpoint place location juga dicek agar latitude atau longitude sama dengan update real time. Baik, ini adalah tampilan aplikasi kami dari sisi user dan teknisi. Selanjutnya. Next. Oke. Selanjutnya kita bakal closing itu kesimpulan teknis. Kesimpulan pertama, Technisio berhasil dikembangkan sebagai sistem client server dengan Android Java sebagai mobile client, Spring Boot sebagai backend, dan PostgreSQL sebagai persistent storage. Kesimpulan kedua, backend menerapkan layer arsitektur, DTO contract, JWT security, role-based authorization, ownership protection, flyway migration, dan WebSocket real time. Terus kesimpulan ketiga, itu konsep OOP diterapkan melalui encapsulation pada entity atau data transfer object,
atau manager, terus ada inheritance pada base entity atau exception, terus ada polymorphism pada handler atau service pattern. Selanjutnya yang terakhir adalah abstraction pada repository atau service atau juga API client. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknisio Solusi Service Anda.